Halo guys, selamat malam. Seperti janji gue ya. Nih rotasi early. Early game objektif. Oke. Kan tadi juga posisinya kayak gini kan ya. Turtle bawah. Oke. Gua nggak tahu sisi kelomangnya di mana, tapi dalam case yang sekarang mari kita anggap kelomang apa Pokemon airnya di situ ya. Oke, nah biasanya kalau di sini Pokemon airnya jungler masuk kan pasti ke sini. Ya kan? Nah, si tadi kan kita pakai Hilda dan Lilia. Oke. Lilia kan berarti fast clear, habis itu Hildanya ke sini, ya kan? Ini contoh early kan, biasanya early kan kita pakainya kayak gini kan, Baxia, Lilia, or Hilda gitu. Hilda ke sini, Lilia nanti join lah ke sana. Nah, si Baxia langsung ke sini kan. Nah, dia walaupun diganggu kayaknya 90% dapat karena dia punya ini, punya retri kan. Nah setelah itu kalau darah masih banyak, orang-orangnya kayak bisa dapat sini, ya udah ambil si Baksianya ke sini. Kalau nggak bisa dari situ ya ambil Pokemon airnya dari sini kah atau ada di sini gitu. Gitulah. Setelah ke sini boleh ke sini gitu. Setelah itu baru red. Gitu guys. Setelah itu, nah setelah ini kan di sini kayaknya udah level 4 deh. Gitu kan. Nah, di sini tinggal nunggu turtle dong. Ya kan? Sini ke sini nih. Dari blue terus dapat sini, dapat ambil sini, ambil red, ambil sini, ke sini, ini udah ada turtle. Harusnya. Ya kan? Tinggal setup turtle. Nah, dalam kasus kita tadi ketika kita turtle, sini Yujong kan. Yujong ganggu kan sini. Tapi kita tetap dapat. Nah, di sini kalau nggak ada yang ganggu, nggak usah retry jungler gitu, karena kita mau ambil lagi ke sana gitu. Tapi kalau diganggu ya, kalau untuk memaksakan biar nggak dapet ya nggak apa-apa, sesuaiin sama kondisi aja lah, tapi usahain jangan retry di turtle-nya karena kita mau lebih ambil ini gitu. Nah kalau udah kepaksa retry dan kayaknya nggak bisa invade ke blue lagi, ya udah dari sini ketika turtle di sini harusnya red buff-nya masih ada, Salwa. Buff red buff-nya bukan red buff-nya ya. Tapi buff-nya tuh masih ada, red buff-nya. Gitu. Di sini kan kita 4. Apalagi tadi Yujong mati. Ya udah Yujong di sini nih. Ya kan? Ya digas aja matiin. Apalagi tadi dia nggak ada naga dan kasusnya juga tadi Yujongnya mati kan. Harusnya kalian 4 ke bawah. 4 bawah ini hajar matiin dan dapetin turretnya. Setelah itu baru di reset. Di sini bubar semua, bubar. Jungler lagi, Baxia ambil lagi kan. Kesini ambil gitu, kesini dan baru kita gas atasnya. Itu kan atas kita juga ada Beatrix, dia 1-1 kan. Ya udah kita tetap menang harusnya di situ karena kita posisinya lagi di atas di situ kan. Untuk rotasi roamer, kalau dia memang lagi enggak, kan memang dia job desknya tuh lagi rusuh-rusuh terus kan, Hilda sama Lilia. Ya udah rusuh-rusuh dulu aja. Ya gitu, setidaknya sampai dia tuh bener-bener tersendat lah untuk farmingannya, untuk rotasinya gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, yang harus kalian lakuin sebagai roamer itu ya seperti yang gue bahas kemarin, ya kalian harus misal jungler ke sini ya dibuka lah di sini gitu minimal. Misal dia ke sini, roamer buka gitu. Ya sambil mirror juga ke arah sana gitu. Sambil dijagain juga jungler kita, pastiin jungler kita farming dengan aman. Setelah itu kan kita dapat ke sini nih. Ya, itu ada di menit 4.30 mungkin. Sini menit 2 sampai 2.30, sini farming di sini sampai menit 4-an lah. Di sini digas aja nih goal lanernya. Apalagi tadi juga keadaannya Nada tuh menang laning phase lawan si Wanwan gitu. Si Beatrixnya cuma butuh bantuan sekali aja buat dia menang banget di lane gitu. Nah bantuannya sekali itu dari mana? Ya dari kita tadi. Setelah kita turtle,
kita ke sana gitu, jungler ke sana gitu, nah baru ke sini. Di sini 4 lagi kayak tadi. Nah mid kan dikosongin, jangan lupa orang mid Sandy bilang ke XP lane mau ke atas, usahain koordinasi lah, usahain ada komunikasi biar nggak miskom gitu, biar ketika ditinggalin di push sama musuhnya jangan sampai gitu ya. Jadi biar XP-nya yang main dua lane gitu. Dalam rotasi 4-1 orang jauh yang main dua lane, mau itu God mau itu XP gitu, orang jauh main dua lane. Di sini dapat, setelah ini dapat gitu kan, bubar lagi, reset lagi, karena di sini harusnya sih biasanya big fight gitu, big fight. Kalau memang ada retri jungler dia mati, setidaknya kondisi bisa ngambil buff dia, ya udah ambil. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan, lebih baik reset. Setelah reset kan mungkin di sini tuh dapat itu di sekitar menit 5 ke atas, makanya mainnya cepet gitu kan. 5 menit awal tuh udah dapat 2 turret, itu udah gila banget, cepet banget rotasinya. Dan musuh tuh cuma kayak bongong kehilangan turret gitu. Dan nanti ujungnya mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain, susah. Bukan nggak bisa ya, tapi nggak tahu harus ngapain, ngambil keputusannya sulit gitu. Setelah itu kan mari kita bahas di sini kasusnya. Kalau kita riset lagi ya, riset lagi berarti kan ngebab blue terus red gitu kan. Nah nanti muncul lagi nah turtle ada di mana kah, sini apa ke sini. Nah setelah dapat turtle, ulangi ambil buff tadi. Pokoknya setelah turtle nih, turtle kedua maupun pertama kedua itu usahain dapetin buffnya rusuh. Kalau nggak bisa ke buffnya ya culik orang dapat turret gitu. Kita ambil kasus kita dapat turtle, kita bisa ambil blue. Nah barulah kita main 5 di sini. Kita tunggu momennya. Kita orang mid, roamer sama mid lane juga jungler itu usahain kabarin sama orang atas sama orang bawah, gold lane dan XP gitu. Kita mau mid nih, ayo kita 5 di sini gitu. Full commit 5. Dapetin turret habis itu reset lagi. Nah, baru freeze lane. Setelah 5 di sini dapat turret, usahain objektifnya ya gitu. Team fight kalau nggak dapat objektifnya buat apa? Objektif dulu baru team fight gitu. Kalau lagi 5 dive in turret gitu, ambil dulu turretnya baru gas orangnya. Setelah dapat turret mid, berarti kan reset lagi kan. Nah di sini freeze lane selalu main 3-2, freeze lane 3-2. Nah gitu. Setelah freeze lane, nah nanti kan muncul buff gitu, atau ada orang yang kelihatannya sendiri baru digas gitu. Nah setelah dapat culik 1, nanti hampir 80% kemungkinan ketika kalian nemuin satu orang dan kalian coba komit ke dia, itu temannya biasanya tuh bantu. Nah setelah kalian culik 1 itu pasti kayak bisa menangin fight selanjutnya, bisa nyulik orang-orang selanjutnya yang mau bantuin dia. Nah dari situlah bisa kalian wipe out hitungannya. Kayak satu orang mati, dia hidupnya dalam 20 detik. Nah kemudian orang-orangnya mati, misal selang waktu 5 detik gitu, tapi hitungannya wipe out di situ. Kayak mereka cuma bergantian matinya, beda sama hero moment. Kayak kita pakai Hilda sama pakai Atlas tuh beda. Jadi pick up tuh kayak kita nyulik 1, nah habis itu temennya datang buat bantu, nah itu kita pick up lagi, terus kita pick up lagi, nanti hitungnya tetap sama, tetap wipe out hitungannya, karena dari mereka tuh hampir mati semua. Kayak gitu, cuma bedanya kalau hero moment biasanya matinya berbarengan gitu. Waktunya tuh yang didapat tuh lama banget buat dapetin turret. Tapi kalau main pick up ya biasanya tuh culik 1 habis itu dia bisa nyulik yang lainnya gitu. Setelah dapat kayak gitu barulah kalian bisa ngambil objektif yang lainnya gitu, bisa nyicil sini, bisa nyicil sini. Pokoknya setelah dari situ bakalan nyesuaiin sama kondisi lah. Di situ baru kalian harus bisa adaptasi dalam in gamenya. Gimana caranya? Ya intinya tuh kayak gitu tadi. Setelah dapat mid, kita reset lagi, freeze lane, mainin 3-2-nya gitu. 3-2 nggak harus sama hero objektif, enggak. 3-2 yang penting kalian bisa nyulik. 3-2 tuh untuk nyulik loh. 4-1 untuk tim fight objektif, tapi 3-2 untuk nyulik. Sementara 2-2-1 adalah untuk defense. Begitu guys.
Habis itu kan itu di menit 7 ya. Setelah first lane itu di menit 7, ini kan di sini menit 5. Setelah reset lagi menit 5, bentar. Pokoknya setelah dapat mid tuh kayak itu di menit tujuan gitu. Setelah kalian freeze lane, itu kan freeze lane sambil cari-cari momen, habis itu nyulik, habis itu teamfight debuff gitu. Nah itu juga sekalian nunggu muncul lordnya gitu. Jadi kan ini terarah sesuai arus banget kan caranya mainnya. Setelah dapat lord baru kalian lord pertama kemana, misal ke bawah ya udah gitu. 4 1 main ke sini, 4 di sini gitu. 4-1 dapetin turret ini, syukur-syukur dapat bisa ke sini. Tapi kalau biasanya lot pertama tuh nggak dapat, jadi menyisir lot pertama tuh. Jadi lotnya ke sini, kita temenin 4 gitu. Dari sini tuh kayaknya nggak bisa ke sini karena meledak juga turretnya. Jadi dari sini tuh menyisir ke sini gitu, sambil kita ilangin semua jungle-nya tuh dihabisin, buffnya tuh dihabisin gitu. Nah ini ngebuat mereka makin jatuh lagi, kita makin snowball gitu, makin berguling seperti bola salju. Makin dia berguling makin gede, snowball gitu. Setelah ini dapat turret, ya udah lakukan freeze lane lagi seperti semula gitu. Freeze lane ketika ada buff coba fight di buff, ketika ada hero yang offside coba culik gitu. Culik satu orang guys. Kalau kalian udah lihat misal gini, satu sini gitu, dan kalian mau nyulik sini dan tiba-tiba di sini tuh ada yang cover, udah itu susah, kayak beresiko, kayak masih bisa menyesuaikan kondisi tapi beresiko gitu guys gitu. Itu tergantung pilihan kalian making decisionnya kayak gimana, sesuaiin lah sama kondisi. Kalau sekiranya bisa banget ya udah guys gitu. Setelah itu sambil freeze lane, sambil ambilin semua junglernya dihabisin, ya tinggal nunggu lord lagi. Setelah lordnya enhance kan dia nabrak. Nah lord nabrak ini nggak usah ditemenin, misal lordnya ke atas ya udah kalian ke bawah, 4-1 gitu. Nggak satu di lot juga, mendingan satunya di mid sih biar deketan gitu. Misal 4 di sini, satunya tuh di dalam posisi yang lumayan deketnya, bisa mirror ke temen juga lah. Takutnya di sini tuh kelihatan satu nih mereka konsil dimakan gitu ya. Lebih baik deket lah biar bisa di cover juga. Lane yang ada lordnya tuh didiemin aja karena dia bisa nabrak. Lebih baik ambil 2, karena kalau kalian ngambil bareng lord biasanya tuh hancurnya cuma di situ doang. Satu situ tuh mereka defense ini duluan gitu, jadi lebih baik ditinggal aja lordnya gitu. Paling ini setengah darah tapi kalian bisa dapetin ini gitu. Ini juga kemungkinan setengah juga sih darahnya, tapi ya kemungkinan besar juga dapat karena kita snowball banget jauh gitu. Nah kalau apalagi kalau tiga-tiganya hancur sini bisa langsung end. Nah udah selesai sampai situ harusnya gamenya. Ya gua harap kalian paham lah, kalian tahu di sini punya gambaran gimana caranya main early game ofensif tapi objektif gitu. Kita galak tapi kita juga tahu kita harus objektif, nggak cuma galak tapi ya, kalau nggak ada objektifnya nanti juga kena comeback ya. Namanya juga game MOBA, apalagi kalau sama-sama pakai junglernya tuh pakai emblem jungle, ya dia tetap ngejungle, tetap dapat item nanti ujungnya gitu. Oke, kalau ada yang mau ditanyain boleh nanya PC, boleh PC atau boleh nanya langsung, boleh lah, pokoknya terbuka untuk kalian. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa ya, itu untuk spam juga jangan lupa di spam. Dan kita siap-siap untuk next scrim selanjutnya dan tour selanjutnya. Oke, semangat kalian.